warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita bersama Bapak R. Sudaino Arif selaku jurnalis FNN. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Dinda dari Madrasah Digital. Oh, Madrasah Digital. Kebetulan saya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UMY. Baik Pak, sebelumnya bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik ya Pak. Ya. Di sini kami ingin menyampaikan atau ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak mengenai mungkin materi yang kemarin Bapak sampaikan tentang media dan investigasi. Nah, pertanyaan pertama Pak, apa sih peran yang paling fundamental atau peran yang paling mendasar ataupun utama bagi media untuk pemberantasan korupsi? Oke. Pertama begini dulu, sebelum Anda jawab, saya jawab pertanyaan Anda. Paling penting ketika Anda mau jadi wartawan itu paling penting passion. Passionnya. Ya, kenapa kalau Anda nggak punya passion, Anda cuma menganggap bahwa itu bagian dari karena Anda harus kerja, ya Anda akan menikmati karena pekerjaan ini bisa, apalagi kalau Anda berkaitan dengan ngomong investigasi, itu berkaitan dengan 7 kali 24 jam kerjaannya ya, jadi artinya tidak kenal tanggal hari libur, dan sebenarnya ketika Anda harus bekerja, nggak kenal hari raya, ketika Anda harus bekerja. Orang seperti saya itu kadang-kadang sering bingung kalau ada orang ngomong sekarang tanggal merah nih, tanggal merah apa ya? Karena itu nggak masuk dalam kalender saya, gitu ya. Kalender saya itu karena peristiwa kan tidak bisa menunggu. Sama dengan pekerjaan lain, pekerjaan dokter, pekerjaan polisi, tentara dan sebagainya itu harus dengan passion, gitu ya. Dan kalau sudah ada passion, semuanya itu akan ngalir. Apalagi kalau Anda bicara pekerjaan investigasi itu jauh lebih berat, dan kedua apalagi berkaitan dengan korupsi. Banyak sekali di beberapa negara-negara, nggak usah jauh-jauh, seperti negara tetangga seperti Filipina, gitu. Apalagi kalau di negara Amerika Latin, banyak sekali wartawan-wartawan investigasi itu yang dibunuh, berakhir dengan pembunuhan. Gitu. Kenapa? Karena dia pasti akan berhadapan dengan kekuasaan. Di Indonesia mungkin tidak separah itu, ya tapi di Indonesia juga mengalami banyak teror dan sebagainya, terutama wartawan yang berada di daerah dan konsisten melakukan investigasi. Jadi selain passion, dia harus punya nyali, gitu ya. Kalau nggak punya nyali, ya nggak bisa jadi wartawan investigasi. Jujur saya bukan termasuk wartawan yang pemberani kayak investigasi gitu. Saya wartawan, saya masuk ke daerah-daerah konflik itu biasa, masuk ke daerah pertempuran biasa. Tetapi saya mesti angkat topi lagi pada teman-teman yang melakukan investigasi, karena dia jauh lebih berani. Dan berikutnya tadi passion, kemudian nyali. Yang berikut itu adalah yang paling penting adalah detail dari wartawan investigasi itu harus detail, dan dia harus melakukan cross check berbagai data yang ada, mampu menggali dan sebagainya. Dia harus detail, karena kalau salah itu ada problem juga nanti, gitu ya, kan akan masuk ranah hukum juga. Jadi itu yang paling penting kalau Anda modalnya Anda masuk ke investigasi. Dan saya kira memang genre wartawan investigasi itu kalau Anda berhasil mengungkap kasus-kasus yang sangat besar, itu wartawan yang keren, karena dia bukan wartawan biasa yang seperti saya sebut sebagai wartawan vacuum cleaner. Kalau vacuum cleaner itu ketika ada di Bapres, datang dia nyodorin mic terus dia berberita, nggak akan jadi dia apa-apa kalau Anda cuma wartawan seperti itu, gitu. Berarti ada passion sama nyali ya Pak? Ada passion, ada nyali, ada ketelitian, dan ada pemahaman terhadap. Nah, saya kan selalu menyebut, misalnya dalam sekolah anti korupsi kemarin, saya sebut bahwa kalau Anda menjadi wartawan itu Anda yang pertama kali Anda itu biasanya menjadi generalis. Anda memahami berbagai persoalan-persoalan. Dia yang ngomong Anda ngerti, dia ngomong hukum Anda ngerti, meskipun tidak banyak. Nah, biasanya yang pertama kali kalau Anda jadi wartawan itu Anda akan diputar, di rolling gitu ya. Pertama di mana? Biasanya dulu, nah kalau saya waktu awal jadi wartawan tuh kita biasanya taruh di wartawan kriminal, dan kriminalnya biasanya taruh di kamar mayat, gitu, kerjanya nungguin. Itu bagian dari untuk menguji nyali Anda ya. Jadi kalau udah lulus tuh ketemu polisi, ketemu penjahat dan sebagainya, itu bagian dari awal gitu. Nanti setelah itu biasanya supaya Anda lebih detail lagi dan nggak jauh dari situ, Anda masuk ke hukum. Ya, Anda liputan di hukum itu karena berkaitan detail-detail ya, pasal-pasal apa dan sebagainya, detailnya. Baru setelah itu Anda lolos dari wartawan kriminal yang lama di kamar mayat, di kantor Polsek, ketemu kriminal, ketemu penjahat dan sebagainya, Anda ke hukum Anda udah mulai dari detail. Anda setelah itu Anda boleh memilih Anda mau passionnya di mana, mau ekonomi, mau politik, mau apa gitu ya. Jadi pekerjaan
seorang wartawan itu pertama harus generalis, Anda harus paham berbagai persoalan. Jadi kalau ketemu orang macam-macam profesi, Anda paham gitu diajak ngomong gitu. Jangan wartawan itu diajak ngomong nggak ngerti apa tuh agak susah jadi wartawan. Gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak nih, sejauh ini apakah media juga dikorupsi? Apakah media dikorupsi? Media bagian dari korupsi. Saya mesti ngomong, jujur banyak sekali sekarang bagian dari media yang dikooptasi oleh para koruptor juga banyak juga. Ya itu tadi praktek amplop, menerima amplop dari narasumber atau bahkan minta, bukan itu kalau menerima itu mungkin bisa dipakai sebagai amplop. Itu pun katanya sukarela pun itu bagian dari korupsi. Karena misalnya begini nih, saya tahu nih permainan dari kalangan kepala humas ini kan, dia selalu misalnya mengajukan anggaran untuk wartawan gitu. Tapi sebenarnya dia mengajukan 100, kemudian dibagi ke wartawan yang 50. Itu kan juga bagian dari korupsi kan gitu. Nah, itu juga bagian korupsi. Makanya saya sejak dulu ketika jadi wartawan, saya mengharamkan namanya amplop dan seisinya. Nah, nanti ada bilang, oh kalau haram amplopnya, isinya nggak haram dong. Nggak, amplop dan seisinya itu haram. Balikan. Kalau gitu transfer, sama aja juga tetap haram. Wartawan, kenapa sih wartawan itu harus bersih dari sikap yang koruptif tadi? Karena wartawan itu kan harus bersikap independen dan dia sebenarnya menyuarakan kebenaran kan gitu. Kalau dan dengan meminjam Anda tadi istilah madrasah, berarti sebenarnya ini kan bagian dari dakwah, ya menyeru kebenaran sebenarnya wartawan itu. Yang saya menyebut wartawan itu lakunya laku asketis, gitu ya, kehidupan kayak para orang yang orang yang mencepi dunia. Karena kita memang di dalam, tapi problemnya kita hidup dalam hiruk pikuk dunia, tetapi kita harus berlaku seperti seorang brahmana. Kenapa? Karena tadi menolak untuk itu dan sebagainya kan. Kalau brahmana di atas bukit gampang dia nggak turun. Tapi kalau kita atau sufi di tengah keramaian, lah kira-kira begitu. Itu kan pekerjaan wartawan seperti itu, profesi kita itu. Profesi kami, bukan profesi kita. belum ya. Ya, oke. Apalagi? Pertanyaan terakhir Pak. Iya. Apakah peran media dan investigasinya itu sudah cukup untuk memberantas korupsi? Apakah lebih dari itu? Ya enggak dong. Saya kemarin diingatkan oleh seorang teman. Ini kebetulan dia bintang 3 di kepolisian gitu, jenderal bintang 3 di kepolisian. Mas, dia tanya ngapain Mas di ini bikin sekolah anti korupsi Mas? Sebenarnya korupsi itu nggak bisa diberantas Mas. Kata dia kalau yang terjadi seperti sekarang ini, kenapa yang ditangkapin orang ditangkapin bukan? Padahal kata dia korupsi itu di pikiran seseorang. Jadi yang pertama kali harus dibenarin itu sikap mental bangsa itu sendiri, pelaku korupsi. Di negara-negara yang sudah maju, standar korupsi itu luar biasa. Itu bagian yang orang yang sangat malu, dipermalukan kalau terjadi sampai korupsi. Di kita kan enggak. Di sini kan koruptor petenteng, tengah-tengah pakai baju rompi anti peluru, rompi KPK, tapi dia malah mejeng di depan kamera televisi kan gitu. Jadi selebritis sekarang malahan. Kemarin ada seorang koruptor katanya dia kuburan dan kemudian ketika pulang katanya keluarganya pakai pesawat charter pribadi dari Singapura ke Jakarta. Nggak ada malunya. Bangsa ini mau nggak punya budaya malu, nggak ada shame culture itu nggak ada. Jadi kalau kita ini hanya bagian dari itu. Kalau istilahnya orang sebagai orang sholat, kita ini cuma muazin. Ya, media itu cuma muazin, menyerukan pada orang untuk ayo waktunya sholat, ayo tidak melakukan korupsi. Tapi apakah kemudian semua orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Itu perannya ustadz untuk mengingatkan. Peran muazin pokoknya gue panggil orang untuk sholat. Kalau perlu mau nggak sholat bukan wilayah gua. Wartawan juga begitu, kita menyerukan bahwa kita mengkampanyekan untuk tidak melakukan korupsi dan peran kita. Tapi kalau kita bedanya tidak aja sekedar muazin, pokoknya sudah sholat, gua udah azan, udah selesai. Habis itu gua komat, enggak. Kita masih juga terus membangun, menciptakan kesadaran publik, itu kan melalui dakwahnya, menyatakan bahwa perilaku koruptif itu nggak baik dan sebagainya. Dan harusnya dimulai dari Anda seperti wartawan ini, mahasiswa. Ya. Kalau sejak jadi mahasiswa ketika bikin kegiatan Anda juga korupsi, nah itu pasti Anda depannya Anda pasti jadi koruptor. Orang punya peluang kecil aja Anda sikat, apalagi nanti ketika Anda jadi pejabat. Kira-kira gitu Mbak Linda. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Baik teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.